gitu ya, ada hasilnya ini. Nah, ini adalah tahap persiapan yang dilakukan. Nah, kemudian siapa yang terlibat? Oke. Tahap persiapan itu kan berarti proses penyusunan rencana tata ruang itu baru akan mulai gitu. Baru akan mulai, walaupun itu sudah menjadi bagian itu. Di sini akan dibentuk tim penyusun. Penyusun rencana tata ruang atau produk rencana. Biasanya yang menyusun siapa? Yang menyusun ya penyusun gitu. Ya betul. Yang menyusun disebut biasanya dari konsultan atau pihak ketiga gitu kan. Yang mengerjakan pekerjaan penyusunan rencana tata ruang tersebut. Tim penyusunnya gitu ya. Nah, itu adalah sebagai tim ahli gitu ya, tim ahli. Karena apa? Yang di situ melibatkan berbagai bidang atau disiplin ilmu. Yang menyusun dari konsultan, tetapi itu adalah disusun oleh sebuah tim. Gitu ya. Timnya biasanya diketuai oleh seorang lulusan biasanya syaratnya S2 minimal ya, S2 dengan pengalaman 10 tahun misalkan gitu. Itu adalah lulusan dari urban planning, ya. Urban planning itu yang menjadi tim leadernya. Nah, kamu itu tim leadernya, berarti kan ada timnya yang lain yang membantu si tim leader itu. Tim lainnya diambil dari mana? Ada dari berbagai bidang ilmu yang relevan gitu. Misalnya lingkungan, gitu kan? Karena kan pasti kaitannya dengan lingkungan dalam penyusunan rencana tata ruang. Kemudian ada dari ekonomi, ya, berarti lulusan ekonomi, sarjana ekonomi minimal, gitu ya. Terus kemudian mungkin ada dari ahli geologi, ahli kebencanaan, ya. Terus kemudian juga arsitektur, misalkan berkaitan dengan lanskapnya, ya. Terus kemudian, nah yang paling penting dan ada pasti itu biasanya adalah ahli hukum. Karena apa? Karena tadi saya katakan bahwa produk rencana tata ruang itu bisa diimplementasikan, bisa menjadi dasar dalam pelaksanaan ketika dia sudah di perda. Karena yang paham bahasa-bahasa perda, bahasa-bahasa produk hukum, itu ya dari hukum gitu. Coba Anda baca gitu kan dari bab pasal, ada ketentuan dari atas, itu pasti akan melibatkan ahli hukum gitu. Dia yang akan menerjemahkan dari laporan ini, penyusunan rencana tata ruang ini gitu. Jadi semua produk ini, dari tahap ini ada analisis, ada penyusunan konsep, muncul rencana, kan ini dalam bentuk laporan. Dalam bentuk laporan itu harus laporan biasanya Anda lihat sendiri ya, laporan itu bisa tebel-tebel, itu bisa satu ring jadi laporan akhir itu. Nah, itu nanti akan dijadikan dalam satu bentuk perda. Nah, yang menjadikan itu siapa? Yang membahasakan ya berarti si ahli hukum. Gitu. Karena kita nggak paham tentang hukum. Nah, termasuk nanti sanksi-sanksi dan sebagainya. Jadi itu adalah tim ahli yang menyusun. Nah, tim ahli itu disusun, tim ahli itu bekerja ketika ada pekerjaan yang diberikan oleh siapa. Nah, berarti oleh siapa ini di sini adalah stakeholder dari pemerintah, entah itu misalkan Bapeda, misalkan seperti itu. Nah, jadi dia yang pemberi kerjanya, gitu. Atau Kementerian PU misalkan, PUPera ya, PUPera gitu kan, atau mungkin ke ATR ya, jadi dia yang akan memberikan pekerjaan itu ada tim teknis namanya, itu yang memberikan pekerjaan. Ya, ada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah BKPRD di tingkat kabupaten atau provinsi. Nah, dari situ nanti ada tim teknisnya, bisa jadi dari beberapa instansi, kemudian itu yang nanti akan memberikan pekerjaan ke konsultan, konsultan punya tim yang menyusun itu. Nah, di sini ada tahap persiapan ya, kajian awal data sekunder, persiapan teknis. Nah, di sini ada peran masyarakat di sini. Tadi dikatakan masyarakat termasuk tokoh masyarakat, iya betul gitu memang. Nah, karena apa? Di dalam seluruh proses penyusunan rencana tata ruang minimal dilakukan 2 kali fokus grup diskusi. Ya, FGD gitu, atau workshop ke masyarakat.
Nah, di tahap ini, di tahap persiapan ini, itu perlu kita lakukan kenapa gitu. Nah, satu, kita perlu menggali informasi dari masyarakat, gitu kan? Karena masyarakat yang tahu mengenai karakteristik daerahnya, wilayahnya, dan sebagainya. Dia bisa memberikan informasi yang nantinya akan dimanfaatkan dalam proses penyusunan rencana. Atau masyarakat perlu tahu gitu, bahwa kita ada pekerjaan ini, kita keluarkan ke masyarakat gitu ya. Kemudian nanti masyarakat yang akan memberikan tanggapan, ada aspirasi apa masyarakat di situ. Tokoh masyarakat bisa, masyarakat umum juga bisa gitu ya. Nah, jadi nanti dilibatkan di tahap ini. Nah, ini adalah beberapa pihak yang relevan atau terkait di dalam tahap-tahap persiapan. Kemudian berikutnya, tahap pengumpulan data. Tahap pengumpulan data, tim teknis dari instansi pemerintah maupun tim penyusun dari konsultan tadi yang tim ahli itu akan bekerja terus di sepanjang ini, gitu ya. Nah, tinggal nanti di sini akan melibatkan siapa. Misalkan pengumpulan data, kita membutuhkan data dari berbagai instansi kan, yang mungkin dari BPN, kemudian mungkin bisa jadi, saya butuh data pelanggan listrik, berarti saya harus kemana? Saya harus ke PLN kan begitu. Nah, berarti itu akan tergantung kepada kebutuhan datanya, siapa yang akan dilibatkan. Pengumpulan data ada primer, ada sekunder. Anda juga sekarang sekarang kan di mata kuliah Anda ada mata kuliah teknik survei gitu ya, dan data perencanaan. Jadi di situ sudah banyak dijelaskan teknik pengumpulan data itu apa aja. Primer ada wawancara, angket, kuesioner, survei lapangan atau observasi. Sekunder itu berarti dari data-data statistik biasanya ya, literatur, peta dan sebagainya. Nah, berarti di sini siapa yang akan dilibatkan? Masyarakatkah? Iya. Masyarakat siapa? Ataukah kepala daerah? Misalkan bicara, silakan gitu kan. Nah, makanya disesuaikan. Atau Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kades, Pak Kadus, Pak RT, Pak RW, silakan gitu sesuai dengan kebutuhan. Gitu kan. Nah, berarti ini disesuaikan. Kalau misalkan penyusunan rencana Anda itu skala kecamatan bisa jadi dibutuhkan. Tapi kalau skalanya kabupaten atau provinsi misalkan, ya nggak perlu lah Anda nanya ke Pak RT gitu, skalanya terlalu kecil. Nah, jadi itu pasti akan disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Ya, jadi menyesuaikan kalau ini. Berarti siapa yang nanti akan dilibatkan dalam proses pengumpulan data dan informasi, kan gitu. Ya termasuk masyarakat, iya. Gitu. Terus kemudian masuk ke pengolahan data. Di sini lebih ke internal ya, ketika data itu kita sudah peroleh. Masyarakat ya bisa juga dari investor misalkan, karena di tempat atau wilayah Anda itu punya karakteristik untuk kawasan industri misalnya. Berarti ada investor, ya kan? Yang bisa ditanya ke swasta dan sebagainya itu bisa. Gitu. Terus kemudian di sini pengolahan data. Pengolahan data lebih internal tadi ya, karena data itu sudah kita peroleh, kita olah. Oleh siapa? Oleh tim penyusunnya tadi, dengan supervisi ke tim teknisnya atau stakeholder yang terkaitnya tadi. Nah, BKPRD misalnya ya. Jadi di situ BKPRD itu Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Nah, dari situ akan ada proses supervisi di sini. Misalkan ada yang kurang, ada yang perlu disesuaikan. Nah, supaya apa? Supaya nanti ketika menyusun konsep rencana, termasuk rencana ini bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan, kan gitu. Nah, sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan juga, fakta dan analisa di sini. Nah, karena di sini akan keluar nanti potensi, masalah, peluang, dan sebagainya. Nah, jadi nanti sampai di sini ya, ada proses supervisi, tidak akan dilepas gitu ya, maksudnya walaupun yang mengerjakan sudah ahlinya ya, ada plannernya, ada ahli-ahli yang lain, tetapi tetap dengan supervisi si pemberi kerja. Nah, dari sini, kemudian nanti muncul rencana. Nah, setelah rencana itu jadi, konsep rencana lah ini. Setelah konsep rencana itu ada, atau rencana awal gitu ya, kita adakan lagi FGD ke masyarakat. Yang kedua, kan minimal 2 kali. Untuk apa? Kita jelaskan ke masyarakat bahwa hasil temuan kita, analisis kita dan sebagainya, nanti wilayah ini mau dijadikan seperti ini. Kita tampilkan hasilnya begitu. Nah, masyarakat nanti perlu tahu di situ, gitu kan? Jadi masyarakat nggak nanti tiba-tiba itu langsung misalkan mau dijadikan
dibangun sesuatu, dijadikan jalan tol, dan tiba-tiba tanpa sosialisasi dan sebagainya masyarakat digusur, kan nggak bisa gitu juga. Nah, berarti kan masyarakat perlu tahu bahwa suatu saat nanti di tahun kesekian wilayah kita tuh akan ada pembangunan jalan tol misalkan. Pembangunan jalan tol berarti kan mereka pasti apakah ada yang terkena dampaknya, gitu kan? Jadi itu mereka nanti akan paham, karena alasannya untuk ini, nanti akan dibangun ini. Nanti akan ada program, misalkan program-program yang kaitannya dengan pembangunan prasarana, pembangunan lingkungan, terkait dengan apa namanya, misalkan wilayah itu wilayah yang termasuk kategori kumuh misalnya. Nanti akan ada pekerjaan improvement kawasan gitu ya, misalnya seperti itu. Masyarakat harus tahu gitu. Nah, jadi nanti di sini masyarakat juga tetap terlibat aktif gitu. Masyarakat bisa tanya, dan kalau masyarakat punya hak untuk mengetahui gitu kan. Nah, setelah dari sini nanti pas sudah ketemu nih output rencananya, itu biasanya dibuat dalam satu buku materi teknis. Itu tadi yang saya katakan semacam laporan gitu. Kalau kita membuat mengolah data, ada datanya, data kita olah, ada analisisnya. Nah, itu kan kita buat laporan. Laporannya namanya materi teknis. Buku materi teknis itu biasanya ada 3, buku laporan pendahuluan, fakta dan analisa, gitu ya. Pendahuluan berarti ada di sini. Kemudian ada fakta analisa dan buku ada rencana. Ada 3 buku. Gitu. Nah, buku yang ketiga adalah buku rencana. Gitu. Nah, itu yang nantinya harus diperdakan, gitu kan. Makanya tadi saya bilang, mungkin bisa jadi setebal 1 rim itu. Itu harus dibuat di dalam pasal-pasal atau peraturan daerahnya. Siapa yang membuatnya? Tadi ada ahli hukumnya kok, gitu. Yang tahu substansi planningnya, gitu ya, plannernya. Tetapi yang tahu bahasa hukum si ahli hukum, gitu kan. Nah, dia yang nanti membahasakan, gitu. Sebelum perda itu nanti disahkan, nanti akan ada pembahasan. Ya kan, tim teknis tetap, penyusun tetap. Nah, nanti misalkan itu dikonsultasikan dengan legislatifnya atau DPRD. Nanti baru disetujui untuk disahkan. Itu. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi siapa-siapa yang terlibat nanti silahkan Anda bisa mengidentifikasi kalau instansinya apa, gitu kan. Terutama dalam pengumpulan data. Gitu. Jadi itu adalah semua yang terlibat. Atau bisa jadi melibatkan ahlinya dari akademisi misalnya. Akademisi bukan sebagai tim penyusun, tidak. Tetapi dia nanti karena misalkan terkait dengan kebencanaan, perlu ada satu ahli tertentu yang bisa menjadi narasumber, yang memberikan kajian yang lebih gitu ya, lebih detail mengenai satu kondisi di lapangan, karena misalkan dia termasuk daerah rawan bencana. Jadi kan ada akademisi yang bisa memberikan input gitu ya, input bagi rekomendasi mengenai suatu wilayahnya seperti apa, mana yang boleh dibangun dan sebagainya dari sisi akademisi atau ahlinya gitu. Jadi itu di luar si penyusun. Ya, jadi melibatkan itu, dan itu sudah sering gitu ya, sering dilakukan. Dan akademisi biasanya juga bisa menjembatani, misalkan nanti ketika dilakukan FGD menjelaskan ke masyarakat, begini. Karena kan itu ahlinya di bidangnya, gitu ya. Jadi itu adalah beberapa pihak yang relevan atau terkait di dalam proses penyusunan rencana tata ruang. Tuh. Nah, jadi di sini ada pemerintah daerah, BKPD, Badan Koordinasi Penyusunan Perencanaan ya tata ruang di daerah, kemudian tim ahli atau tim penyusun tadi dari berbagai disiplin ilmu ya yang relevan tentunya. Itu kemudian juga ada masyarakat umum, tokoh masyarakat, kepala adat misalkan tadi, ya bisa jadi, gitu. Kalau memang itu adalah satu wilayah yang ada kepala adatnya, pelaku usaha, misalkan, instansi lain yang terkait, ya kan, tadi untuk pengumpulan datanya, misalkan kita mau ke ESDM, misalnya, kemudian tadi kita butuh data dari PT PLN, kita butuh dari
PDAM misalkan atau dari Telkom, ya itu bisa gitu kan, itu ada instansi lain yang relevan. Kemudian pemerintah daerah yang berbatasan. Nah, kenapa kok di pemerintah daerah yang berbatasan itu perlu dilibatkan? Kira-kira kenapa? Ternyata nggak hanya ini aja gitu kan. Ini cukup gitu. Tentu cukup untuk menyusun, iya betul. Tetapi ada satu juga yang perlu dilibatkan, yaitu pemerintah daerah yang berbatasan. Kenapa? Kira-kira kenapa? Kenapa kira-kira? Izin menjawab Ibu. Yuk, Kang. Mungkin tanggal 9. Kenapa dalam proses perencanaan itu sendiri dibutuhkan pemerintah daerah? Benar Ibu, pertanyaan seperti itu? Pemerintah daerah yang berbatasan. Contohnya misalkan begini, kita mau menyusun rencana tata ruang wilayah untuk kota Semarang misalkan ya. Iya. Nah, di dalam prosesnya itu kita perlu melibatkan pemerintah daerah yang berbatasan, yaitu paling gampang itu adalah Kabupaten Semarang. Oke. Nah, itu kenapa? Karena dalam proses perencanaan itu kita harus tahu dulu lokasinya, yang mana lokasinya tersebut berdasarkan kesepakatan ataupun pengakuan. Jadi kayak misal kita nganu tanah Ibu ya. Jadi tanah tersebut tuh kita harus melibatkan untuk melakukan perubahan ataupun membangun rumah kayak gitu. Itu harus adanya persetujuan dan juga pengetahuan dari pemilik tanah yang berbatasan, karena dia sepakat berarti benar dan kita tahu batas tanahnya. Seperti itu kira-kira asumsinya Ibu. Jadi sama halnya dengan perencanaan menurut saya. Terima kasih. Oke, karena terkait dengan berarti harus tahu lokasi ya, kesepakatan ini tanah ini punya siapa gitu ya. Perlu adanya kesepakatan itu gitu ya. Ya Ibu, kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Ahmad Yanwar Hakim. Kemudian ada Dewa Ayu ya, betul ya? Iya Bu, izin menambahkan kenapa wilayah wilayah sekitarnya harus tahu juga. Jadi kalau menurut saya karena suatu kota itu nggak mungkin berjalan dengan sendirinya. Misalnya Kota Semarang punya permasalahan pendangkalan sungai. Itu kita harus tahu dulu hulu sungainya di mana, hilir sungainya di mana. Biasanya kan ada di daerah yang lebih tinggi, misalnya ada di kabupaten. Nah, itu harus ada interaksi antara kota dan kabupaten atau wilayah-wilayah sekitarnya. Makanya dalam perancangan kayak misalnya RT RW juga harus disesuaikan wilayah dengan wilayah tersebut dan wilayah sekitarnya. Menurut saya begitu, Bu. Makasih. Ya, oke, terima kasih. Karena tadi kalau misalkan kayak sungai itu juga tidak terbatas hanya pada satu wilayah administrasi ya. Kan hulu hilirnya itu ada kaitannya dengan wilayah yang di sekitarnya. Berarti begitu ya, kira-kiranya. Oke, terima kasih. Oh, ada satu lagi, Aisyah Umi. Izin menjawab Ibu. Oke, silakan. Karena seingat saya untuk mengembangkan suatu wilayah itu dia kan juga harus menghubungkan dengan pihak daerah eksternal untuk Bu, kayak menjalin kerjasama gitu Bu. Misal di Semarang perlu jalan akses tol untuk ke daerah luarnya gitu. Nanti kan itu akan dibangun. Terus jadinya itu kan berdampak pada dua daerah kan Bu. Gini Bu contohnya. Misal di Jakarta, orang-orang Jakarta itu sering pergi ke Bandung untuk melaksanakan liburan. Tapi sebelum dibangunnya tol Cipularang, orang dari Jakarta ke Bandung itu menempuh perjalanan misalkan 5 jam gitu Bu. Terus pas saat dibangun jalan tol kan itu bisa mempersingkat waktu kan. Berarti dia memerlukan relasi untuk membangun jalan tol itu ke pihak
kota luarnya, maksudnya yang bersebelahan, daerah yang bersebelahannya itu, Bu. Jadinya kayak sama-sama menguntungkan gitu, Bu. Oke. Udah? Udah. Cukup. Terima kasih Aisyah. Kalau ini berarti tadi contohnya jalan tol. Karena ada koneksi di situ gitu ya. Itu melibatkan dua wilayah gitu kan. Terima kasih. Ya, itu betul. Itu juga betul ya tadi contohnya. Memang tidak semua hal itu terbatas pada satu wilayah administrasi tertentu gitu ya. Contohnya kalau tadi contohkan juga aliran sungai itu kan juga nggak hanya di satu daerah, berarti kalau ada batas wilayah terus mandek berhenti gitu ya, enggak. Terus ada jaringan prasarana, hal yang lain juga. Jaringan prasarana itu memang tidak terbatas pada satu administrasi tertentu, ada yang begitu. Contohnya katakan jalan tol. Cuman begini, kalau jalan tol itu di dalam undang-undang berkaitan jalan, kewenangannya ada di pemerintah pusat. Jadi kalau ada kewenangan di pemerintah pusat itu bukan kewenangan di masing-masing kabupaten, gitu ya. Jadi kalau kewenangan pemerintah pusat itu pasti akan mengkoneksikan antar wilayah, gitu ya, antar wilayah. Jadi nggak bisa berdiri hanya satu wilayah, satu yang tertentu, gitu kan, tidak. Makanya kalau jalan tol itu kewenangannya tersendiri. Jadi kalau jalan itu sebenarnya ada kewenangan-kewenangan. Jalan tol itu di pemerintah pusat, terus kemudian juga ada jalan arteri, bisa. Arteri itu ada yang di kewenangan provinsi ada, gitu ya. Terus kemudian kalau faktor ada kewenangan di pemerintah kabupaten, ya tergantung kelas jalannya, itu menghubungkan antar mana, gitu kan. Nah itu ada kewenangan tersendiri. Tapi kalau contoh jalan tol itu sebenarnya kewenangan pemerintah pusat. Jadi pasti itu akan melewati berbagai macam kabupaten atau daerah. Oke, saya langsung aja. Kenapa kok perlu melibatkan pemerintah daerah yang berbatasan? Karena begini, terkait dengan daerah yang berbatasan, satu hal yang paling krusial adalah apa? Berkaitan dengan batas. Ya. Batas wilayah. Batas wilayah itu ketika, contohnya tadi Kota Semarang dan Kabupaten. Kota Semarang itu membuat batas sendiri misalnya. Kita membuat batas sendiri. Kemudian Kabupaten Semarang juga membuat batas sendiri. Ketika kita mau melakukan kegiatan perencanaan, ternyata ketika dikelopkan dengan daerah sebelah itu, ternyata ada wilayah yang bisa overlap untuk kewenangannya, tapi ada juga yang sama sekali tidak masuk di dua wilayah tersebut. Gitu. Saya pernah melakukan penelitian itu, gitu ya. Sebentar saya berikan contoh. Nah, sudah kelihatan ya. Oke. Ini adalah contoh, saya pernah melakukan sinkronisasi rencana tata ruang. Ini di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang, di Kecamatan Rawasari, terutama di sini Rawasari. Di sini ada, ini ada wilayah, ini batas Kota Semarang ini ya. Ada yang merah-merah. Ini artinya apa? Overlap gitu. Bahwa di sini itu sebenarnya masuk ke kedua wilayah, baik ke Kabupaten Semarang maupun Kota Semarang. Ini juga. Tetapi ada yang tidak berhimpit di sini. Ini yang ada arsiran ini. Ada arsiran ini tidak berhimpit. Nah, kalau tidak berhimpit seperti ini berarti nanti kalau misalkan mau ada pembangunan di sini itu yang akan kewenangannya nanti kemana? Ngurus izinnya kemana? Gitu kan? Begitu juga kalau ada yang overlap. Kalau ada pembangunan di sini misalkan. Terus nanti kewenangannya siapa? Izinnya kemana? Ya, apa Kota Semarang atau ke Kabupaten Semarang? Nah, ini pasti akan jadi masalah hal seperti ini. Ya. Makanya ketika dalam penyusunannya tata ruang perlu melibatkan pemerintah sebelah itu kita untuk menyepakati batas, terutama batas. Ini pasti akan jadi masalah ini, terutama terkait dengan perizinan, gitu. Ini juga, gitu. Nah, apalagi misalkan di sini, ini kan padat ini. Ini mau bangun di sini, ini punya siapa nih? Izinnya kemana? Nah, sebenarnya di Indonesia itu sudah ada kebijakan one map policy.
satu peta dasar gitu ya yang mengeluarkan BIG, Badan Informasi Geospasial. Nah, jadi memang semua kegiatan perencanaan harusnya memang mengacu pada peta yang diberikan oleh BIG. Karena apa? Karena di situ ketika semua daerah mengacu ke situ sudah tidak akan muncul hal begini. Nah, jadi semua batasnya jelas mana yang masuk kota Semarang, mana yang masuk Kabupaten Semarang gitu. Nggak ada yang akan overlap maupun tidak berhimpit sama sekali. Kan gitu. Nah ini kan pasti nanti implikasinya ke masyarakat, ya kan tadi. Atau misalkan di sini yang nggak berhimpit sama sekali. Terus penyediaan sarprasnya oleh siapa? Ya, infrastrukturnya kan jadi tidak jelas. Gitu. Makanya ada kebijakan itu gitu. Nah sebenarnya sudah dimulai oleh BIG. Cuman untuk keseluruhan wilayah Indonesia apakah sudah ada? Saya belum mengupdate lagi gitu ya. Apakah sudah semua wilayah itu sudah dibuatkan satu peta dasarnya? Nah, jadi inilah kenapa sebenarnya pentingnya wilayah yang berbatasan itu dilibatkan supaya nggak terjadi kayak gini. Ini dari RT RW Kota Semarang dan RT Kabupaten Semarang tahun 2011 yang saya tampalkan di sini. Saya overlap. Ketemu ini. Nah, kalau kayak gini kan masalah. Hanya kenapa itu harus dilibatkan? Paling tidak ketika kita sudah menyepakati batas, tidak akan muncul permasalahan seperti ini. Gitu. Ini hasil dari penelitian saya waktu itu. Jadi ada beberapa hasil overlay-nya gitu kan. Nah, di sini overlap-nya di mana misalkan ya. Saling tumpang tindih di wilayah mana ya kan. Jadi ada yang sudah saya lakukan di tahun 2015. Contohnya seperti itu. Nah, jadi itulah kenapa kok perlu dilakukan. Gitu. Nah, ini saya turunkan sebentar. Kembali ke materi. Kira-kira seperti itu. Itu adalah beberapa stakeholder yang dilibatkan ya di dalam proses penyusunan rencana tata ruang. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan dulu dari sini? Silahkan kalau mau ada yang bertanya. Jadi itu ya beberapa stakeholder, nanti tinggal Anda sesuaikan gitu. Sesuaikan dengan wilayah Anda masing-masing gitu ya. Siapa, nanti dijelaskan, karena nanti dari sini akan ada tugas ya. Anda tugasnya mengidentifikasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan di wilayah Anda masing-masing gitu ya. Nanti silahkan didiskusikan dengan teman kelompoknya siapa aja. Tidak harus sama persis dengan ini. Nanti silahkan Anda sesuaikan ya. Mau nambah boleh gitu ya. Kalau mengurangi saya rasa kok ini sudah semua, kecuali misalkan akademisi, Anda akademisi menurut Anda tidak, Anda keluarga silahkan. Tapi ya kalau yang lain-lain Anda tinggal menerjemahkan ya. Gitu. Jadi pihak-pihak nanti yang Anda perlu lakukan ini identifikasi pemangku kepentingan sesuai dengan wilayah Anda masing-masing. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Nah. Silahkan, sama dengan ada yang belum jelas. Sudah jelas kah? Sudah jelas kah? Ada yang tunjuk tangan. Halo Ibu. Ya, silahkan. Saya ingin bertanya. Ya. Kalau identifikasi kepentingan, folder apa aja yang berkaitan sama masalah yang di wilayah studi kita ya, Bu? Gimana identifikasi? Kenapa? Gimana tadi? Kan ini kan tugas satunya pertama identifikasi pemangku kepentingan, berarti
nyari stakeholder apa aja yang berkaitan sama masalah kita di wilayah studi kita gitu kan, Bu? Kok salah kita? Iya, berkaitan dengan proses perencanaan yang ada di wilayah Anda masing-masing. Betul. Gitu. Nah, jadi kan disesuaikan gitu ya. Kan satu dengan wilayah yang lain mungkin bisa jadi berbeda atau pendapat Anda berbeda antar kelompok kan bisa. Identifikasi itu aja tadi. Jadi seperti yang tadi di atas ini tadi ya sebelumnya. Nah, ini kan kalian mengidentifikasi ini aja. Kalau mau ada tambahan silahkan. Ya, misalkan di sini tim ahli kira-kira siapa yang dilibatkan. Kemudian instansi lain yang terkait siapa. Gitu kan, sesuai dengan wilayah, langsung merujuk wilayah Anda masing-masing. Gitu. Misalkan ada pemerintah daerah yang berbatasan, kan satu wilayah dengan misalkan Kota Semarang dengan satu lagi Kota Magelang misalkan, kan pasti berbeda ya. Nah, nanti Anda identifikasi satu persatu. Gitu. Gimana? Oke, makasih Ibu. Jelas ya? Nah, untuk mempermudahnya, ya, untuk mempermudahnya tentunya kan tadi kita ada beberapa kata kunci ini. Nah, berarti Anda tadi aja seperti pola pikir saya tadi. Jadi pada tahap apa, siapa yang terlibat kan gitu. Keterlibatannya apa? Gitu. Dibuat matriks saja, misalkan seperti tabel gitu ya, tabel berarti siapanya itu berarti kan stakeholdernya gitu kan, masyarakat misalkan masyarakat itu siapa yang dikatakan, apakah masyarakat umum, apakah misalkan tokoh masyarakat misalkannya, terus aja masyarakat, terus dia terlibat pada tahap apa gitu kan. Oh misalkan tadi dari tabel tadi masyarakat itu di tahap persiapan dia bisa memberikan masukan mengenai kondisi wilayah gitu kan, atau di tahap tadi ketika penyusunan rencana tadi dia bisa memberikan masukan atau feedback terhadap hasil dari konsep rencana yang telah disusun oleh tim penyusun gitu kan. Nah, terus kemudian bentuknya seperti apa? Misalkan tadi memberikan aspirasi pada saat FGD atau apa, misalkan gitu. Mungkin tiga kolom atau 4 kolom cukup lah, siapa gitu ya, terlibat pada tahap mana, keterlibatannya seperti apa. Itu kita untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan ini. Gitu. Atau kalau mau menambahkan yang lain juga boleh kok gitu ya. Saya tidak memberikan format langsung yang khusus gitu, karena ya bagaimanapun Anda memang mesti berpikir kritis. Kalau Anda menemukan sesuatu silahkan ditambahkan, tapi paling tidak rambu-rambunya itu tadi siapa gitu ya, kemudian dia terlibat pada tahap apa, kemudian keterlibatannya seperti apa gitu kan. Nah, kalau misalkan tadi instansi, keterlibatannya berarti apa? Dia bisa memberikan data berkaitan dengan ABCD. Gitu. Nah, jadi misalkan berkaitan dengan tadi saya contohkan PLN. Kenapa? Karena dia bisa memberikan data mengenai jumlah pelanggan misalkan. Kan? Kemudian data terkait dengan persebaran jaringan listrik atau transmisi listrik misalkan. Datanya ada data lokasi-lokasinya kan, berarti kan Anda harus cari misalkan ke PLN kan begitu. Nah, gitu. Atau ke Dinas Perhubungan misalkan atau di LAJR. Nah, jadi Anda mau tahu apa, data apa. Ya. Jadi di sini nanti akan lebih mudah untuk mengidentifikasi stakeholder-nya siapa saja yang hilang. Saya kemana? Mengidentifikasi siapa saja yang akan terlibat di situ. Begitu, ada yang mau bertanya, ini kok ada yang menurunkan slide saya kah ini tadi? Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas tugasnya?
Sudah atau belum? Kalau sudah, Mbak dijawab ya sudah. Kalau belum ya ditanyakan gitu ya, supaya saya juga ngerti. Saya nggak tahu ini. Anda mendengarkan apa enggak? Sudah Pak? Sudah jelas tugasnya? Ibu, Ya, saya ingin bertanya, Bu, boleh. mengenai tugasnya itu nanti dalam bentuk apa ya, Bu ya? Hanya deskripsi saja atau ada kayak bentuknya nanti? Kamu buat aja tabel aja, dan misalkan dalam bentuk Excel gitu kan akan lebih mudah. Nanti di apa namanya dikumpulkan gitu ya, dikumpulkannya dalam bentuk PPT mungkin akan lebih mudah. Jadi kalau deskripsi ditambahkan deskripsi silahkan gitu. Tapi minimal ketika dalam bentuk tabel itu kan sudah kelihatan oh stakeholder-nya ini dia terlibat dalam hal apa, keterlibatannya bagaimana. Kalau nanti Anda mau menjelaskan di bawahnya silahkan. Tapi minimal dalam bentuk tabel itu sudah bisa menunjukkan gitu ya stakeholder-nya siapa aja yang terlibat. Gitu. Tadi aja 3 hal yang tadi paling tidak ada dalam satu tabel siapanya gitu kan. Terus kemudian dia terlibat dalam proses apa, bagaimana bentuk keterlibatannya. Gitu. Kalau mau menambahkan silahkan boleh, gitu kan. Minimal itu tadi ada 3 tabel. Mau menambahkan kira-kira kok ada yang bisa mau ditambahkan dalam tabel tersebut silahkan gitu ya. Tidak mengikat. Gitu. Kalau Anda menemukan sesuatu boleh kok gitu. Gitu. 3 lah minimal tadi 3. Ya, oke. Ya, itu dalam bentuk Excel. Tapi pengumpulannya kalau lebih baik dalam bentuk PPT ya. Nanti kita ketemu setiap hari apa sih sebenarnya kemarin itu hari Selasa ya? Selasa betul ya? Iya, Selasa, Bu. Nah, Selasa ya, rugi ya sebenarnya kalau nanti ya berarti pengumpulannya nanti boleh maksimal Rabu deh. Saya set Rabu gitu ya. Misalkan nanti kita kumpulkan hari Rabu karena ada 2 tugas untuk hari ini. Tapi mengerjakannya nanti aja, ini saya jelaskan dulu. Yang penting ini kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan. Atau nanti kalau sekarang Anda kebingung, belum ngerti gitu ya, belum ngerti apa yang mau ditanyakan, karena biasanya tahu ada kendala itu ketika sudah mengerjakan gitu kan, pada tahap mengerjakan kok bingung gitu, silakan bertanya. Apa yang tidak tadi, ada 3 hal yang bisa Anda petakan gitu ya, atau Anda buat dalam Excel, stakeholder-nya siapa, keterlibatannya dalam hal apa, bentuk keterlibatannya bagaimana. Oke? Jelas? Ada berapa kelompok yang kelas ini? Ada 7 kelompok, Bu. Oh, 3? 7, Bu. Oh, 7 kan kayaknya banyak kok. Makanya 8 sama 7 kayaknya ini yang 7 ya. Nah, kelompoknya banyak sekali. Oke, bisa ya. Saya rasa Anda bisa ya mengidentifikasi tadi pemangku kepentingan ya, sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Ya, bisa? Bisa kah? Ya, Bu. Oke. Sip. Pastinya bisa. Oke. Cukup ya untuk bagian itu. Nah, karena kita masih punya satu lagi. Berkaitan dengan identifikasi nanti potensi dan permasalahan dari kondisi non-fisik kependudukan. Oke. Jadi cukup ya yang memang kepentingan, kemudian kita masuk ke kependudukan. Ya. Saya tadi pengennya 1,5 jam selesai untuk penjelasan, sisanya nanti Anda bekerja. Gitu. Kayaknya lebih sedikit. Oke, dari masalah kependudukan. Gitu. Seperti saya katakan tadi, ini bukan hal asing karena baru saja kemarin Anda dapat demografi. Jadi paling tidak Anda sudah bisa memahami ya isu-isu berkaitan dengan kependudukan itu apa yang dibahas dalam kependudukan, bagaimana karakteristik penduduk, gitu kan? Terkait dengan apa saja, ada komposisi penduduk, dari struktur penduduknya Anda bisa melihat
dari tren perkembangan jumlah penduduknya. Misalkan seperti itu juga kan. Terus kemudian apalagi berkaitan dengan kependudukan tuh kira-kira apalagi? Tadi berkaitan dengan struktur atau komposisi penduduknya. Terus kemudian tadi dari laju pertumbuhan penduduknya, gitu kan? Terus apalagi kira-kira? Kalau komposisi tadi mungkin dari struktur usianya, dari jenis kelaminnya, kan rata-rata seperti itu. Dari tingkat pendidikannya, gitu kan? Terus juga tadi dari laju pertumbuhan penduduknya, apakah tinggi kah, gitu kan? Apakah melambat atau justru menurun, nah itu kan. Terus kira-kira apa lagi? Dari pekerjaannya, Bu. Pekerjaan, mata pencarian ya. Oke, ya bisa jadi dari mata pencariannya atau pekerjaannya. Terus apa lagi? Dari kepadatan penduduknya, Bu. Kepadatan penduduknya berarti berkaitan dengan persebaran, ya kan? Gimana yang padat? Apakah mengumpul, apa kompak dalam satu titik gitu ya? Terus kemudian bagaimana persebarannya? Apakah merata dalam satu wilayah? Apakah hanya di satu tempat tertentu, sisanya kosong, misalnya begitu kan? Nah, itu berkaitan dengan kependudukan. Terus apa lagi? Itu aja. Berkaitan dengan apa ya? Kalau pendudukan biasanya relevansinya ada hubungannya dengan apa? Sebenarnya kependudukan itu kan penduduk tidak bisa berdiri sendiri, pasti akan ada kaitannya dengan hal yang lain. Ketika tadi bicara komposisi gitu ya, dari struktur usianya, kemudian seberapa besar penduduk yang produktif gitu kan, kemudian dari jenis kelaminnya, dari tingkat pendidikannya, kaitannya tadi dengan mata pencarian kaitannya relevansinya dengan ekonomi, biasanya kan begitu kan? Bagaimana tingkat kesejahteraannya, karena kaitannya dengan penghasilan penduduknya, kan begitu. Apakah hanya ekonomi? Tidak tentunya. Dengan adanya jumlah penduduk yang banyak, menempati satu tempat tertentu, akhirnya ekspansi ke wilayah yang lain, yang sebenarnya secara fisik didukung lahannya tidak support untuk jadikan tempat tinggal, misalkan, berarti nanti ada kaitannya dengan lingkungan, kan begitu kan? Nah, itu akan terkait. Nah, itu relevansinya untuk kependudukan sendiri gitu. Jadi sebenarnya isu-isu kependudukan itu cukup banyak. Nanti berarti Anda silahkan mengidentifikasi beberapa potensi dan masalah dari aspek kependudukan. Nah, saya mencoba untuk menampilkan data saja gitu ya. Ini data umum gitu ya. Isu-isu yang terkait dengan kependudukan, terkait dengan demografi, ini ada statistik Indonesia dalam infografis ya. Memang belum memunculkan data penduduk 2020 belum keluar gitu ya, karena ini baru sensus. Sensus penduduknya belum selesai, ya. Sekarang malah ini kan lagi proses untuk sensus yang ke rumah-rumah ya, ke lapangan secara langsung ya, online-nya udah selesai. Sekarang Anda mungkin datanya atau bahkan mungkin sebagian dari Anda menjadi relawan untuk sebagai surveyor ya. Banyak kok. Kemarin ada dari mana itu? Dari D3PK banyak yang jadi relawan sebagai surveyor BPS ya. Jadi mereka ikut membantu pengumpulan data secara langsung ke masyarakat. Kayak mahasiswa Undip banyak. Terutama yang di Semarang sendiri, yang rumah saya juga mahasiswa Undip gitu ya banyak. Jadi ya memanfaatkan waktu luang gitu ya, karena pembelajarannya ini masih daring ya, jadi mungkin banyak waktu yang bisa dimanfaatkan. Oke, kembali ke sini. Nah, jadi ada dari data infografis tadi ada gambaran gitu ya, dalam kurun waktu 9 tahun ya, jumlah penduduk bertambah 30 juta jiwa. Ini data dari BPS ya. Terus kemudian, nah sekarang kira-kira menjadi 268 juta.
Terus kemudian setengah penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa. Ya. Pada luasnya hanya berapa, nggak sampai 10% gitu kan dari luas Indonesia. Berarti Anda bisa melihat sendiri bagaimana kepadatan penduduk dan ketimpangan jumlah penduduk di seluruh Indonesia. Kan begitu. Ya kan? Terus kemudian ini ya di tahun 2019 terdapat 68 juta rumah tangga ya. Dengan rata-rata setiap rumah tangga memiliki anggota 4 jiwa. Makanya kalau biasanya di dalam kegiatan perencanaan ketika kita mengasumsikan kita hanya punya jumlah penduduk total dalam satu wilayah gitu ya. Ada sekian, nah kita mau tahu nih jumlah kakaknya berapa, nah itu bisa asumsikan bahwa di dalam satu rumah itu rata-rata ada 4 jiwa. Nah berarti ada berapa kakak? Nah, misalnya apa? Karena rata-rata hasil penelitian hasil dari survei BPS itu 4 anggota, 4 sampai 5 sebenarnya biasanya. Tapi yang rata-rata 4 anggota keluarga. Yang lebih ada, yang kurang juga ada gitu ya. Tapi namanya rata-rata. Terus kemudian 67,65% merupakan penduduk usia produktif. Ya. 2 orang penduduk usia produktif diprediksi hanya menanggung 1 penduduk usia non produktif. Nah, berarti kan penduduk produktifnya banyak, ya kan? Nah, apalagi sekarang ya ke depan ini ada bonus demografi itu kan. Nah, jadi jumlah penduduk yang produktif ya banyak gitu ya. Cukup banyak itu menjadi sebenarnya itu menjadi potensi atau menjadi permasalahan. Nah, jadi nanti silahkan Anda mengkaji untuk daerahnya masing-masing bagaimana mengenai komposisi dari struktur penduduknya, gitu ya. Nah kalau ini 2 usia produktif menanggung 1 non produktif kan, bukan 1 produktif menanggung 2 loh ya. Nah ini kan berarti kan sebenarnya cukup. Ini adalah hasil dari infografisnya BPS. Terus kemudian juga ada penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja ya. Ini ada beberapa, sudah ada datanya di sini. Ya, ada datanya berapa yang bekerja. Terus kemudian terkait dengan kesehatan gitu. Sebenarnya juga ada kok profil kesehatan dari masing-masing provinsi. Misalkan itu juga ada. Itu nanti Anda juga bisa lihat kaitannya dengan seperti itu. Ini ada ya. Silakan nanti juga Anda baca, bisa secara detail gitu kan. Kemudian, nah ini cakupan balita yang mendapat imunisasi dasar. Nah ini berkaitan dengan apa? Kan kaitannya dengan pelayanan kesehatan. Ya kan, dari penduduk usia balita sudah 47,21% yang mendapat imunisasi dasar lengkap. Ada peningkatan di sini ya kan. Oh berarti kalau kayak gini ada peran dari masyarakat ya di tingkat bawah misalkan dengan adanya posyandu, ibu PKK dan sebagainya itu kan. Nah, ini mendukung ini. Nah ternyata dari hasil ini ada perbandingan di sini antara di Aceh dengan Bali dan Jawa Tengah ya. Di Aceh ini cakupan balita yang mendapat imunisasi dasar lengkap paling sedikit gitu karena hanya 2 dari 10. Nah, berbeda dari yang di Jawa Tengah terutama Jawa Tengah dan Bali di sini ada 6 dari 10. Ya, jadi nah ini pasti kaitannya apa? Apakah kaitannya dengan fasilitas yang lengkap? Apakah kaitannya dengan wilayah yang susah dijangkau gitu kan? Tenaga kesehatannya yang kurang, kemudian masyarakatnya yang mungkin karena ada pemahaman-pemahaman tertentu sehingga tidak banyak yang melakukan ini gitu kan. Bisa jadi itu akan banyak faktor gitu ya, banyak faktor. Nah, gini ya hasil angkanya gitu, hasil angkanya yang diperoleh dari BPS. Kemudian ada kaitannya dengan kemiskinan kan juga gitu ya, kependudukan ya. Sebenarnya sejak 2015 sampai kemarin ya, sebenarnya 2019 ya,
ada penurunan di sini. Ini sudah tinggal 1 digit gitu kan. Ya, tinggal kalau dulu kan berkisar antara 11, 12 gitu kan kemiskinan di Indonesia. Kemudian di tahun 2019 ini per September hanya ada 9,22, 1 digit itu sudah turun gitu ya. Tapi ini September. Nah sekarang nggak tahu ini belum rilis lagi nih. Setelah pandemi, bagaimana tingkat kemiskinan di Indonesia? Saya rasa itu juga punya pengaruh ya, gitu. Punya pengaruh. Cuman seberapa besar pengaruhnya ya itu yang perlu kita cari datanya. Kan saya nggak mungkin bicara tanpa data gitu. Karena data yang dirilis ini masih September ya masih sekian gitu. Tapi ketika ini kan berarti setahun yang lalu. Pandemi itu paling tidak mulai Maret kan. Sudah setengah tahun yang lalu gitu. 6 bulan yang lalu. Berarti apakah sekarang ada hubungannya dengan kemiskinan di Indonesia? Bagaimana tingkat kemiskinan Indonesia saat ini? Apakah menurun atau justru meningkat gitu ya? Nah, terus kemudian ini ya, tingkat kemiskinan di daerah pedesaan lebih tinggi di perkotaan. Nah, jadi di sini ada 12,6%, sedangkan di perkotaan hanya 6,56%. Rata-ratanya sekian. Nah, ini akan terus ditekan. Sebenarnya kemarin program-program penanganan kemiskinannya sudah bagus ya sebelum dihantam pandemi itu. Ya, pandemi kan dampaknya ke berbagai macam aspek, gitu kan? Ya ekonomi, nggak hanya ekonomi kan, sosial, bahkan ke psikologis masyarakat itu juga pengaruh. Ya kita nggak ke sana gitu, tapi kan ternyata juga punya pengaruh. Nah ini yang nanti kita coba cari data lagi lah ya, bagaimana apakah pandemi itu berpengaruh terhadap angka kemiskinan di Indonesia. Nah, terus kemudian ada IPM ya, Indeks Pembangunan Manusia ya. Jadi di sini pembangunan SDM, jadi berdasarkan data Development of Human Resource in Indonesia ya, pembangunan SDM yang menjadi salah satu prioritas gitu kan. Nah, jadi IPM Indeks Pembangunan Manusia ini dibentuk melalui 3 hal ini. Nah, angka harapan hidup ya, angkatan harapan hidup di Indonesia sebenarnya ya cukup tinggi juga, 71 tahun gitu ya. 71,3 tahun ya, tahun kemarin ya. Kita belum ada data yang dipengaruhi oleh adanya pandemi. Kemudian rata-rata sekolah gitu ya, rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia itu 8,75 tahun. Rata-rata lama sekolahnya. Nah, sebenarnya kalau pendidikan dasar menengah aja sudah 12 tahun ya, gitu. Tapi ini kan rata-rata. Terus kemudian standar hidup layak ya, produk nasional brutonya per kapita ya, ini sebesar 57 juta. Nah, jadi ini adalah berdasarkan IPM gitu ya, IPM atau Indeks Pembangunan Manusia yang dilihat dari 3 komponen ini. Nah, sebenarnya waktu itu sudah cukup bagus gitu ya, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Oke, itu berkaitan dengan IPM ya, usia gitu kan, pendidikan kan, kemudian ini juga ada standar hidup lainnya. Kemudian berkaitan dengan data ya, data kependudukan ini yang semester pertama yang dirilis oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2020. Oke. Ini ada datanya. Pada semester 1 ada sekian juta jiwa gitu ya. Ada peningkatan untuk laki-laki maupun perempuan. Nah, ini sebarannya. Gitu. Anda bisa lihat sendiri paling besar itu berarti ada di mana gitu kan. Jumlah penduduk per provinsi di Indonesia. Terbanyak kalau di sini berarti di Jawa Barat. Ya, Jawa Barat ada 46 juta. Sedangkan yang paling kecil ada di Kalimantan Utara. Ini kecil, selisihnya banyak sekali kan. Ini hanya 600 sekian. Sementara di sini 46 juta. Ya kan?
Memang karena tadi semua penduduk itu terkonsentrasi sebenarnya ya di Jawa. Jawa Barat dengan Jawa Tengah ini ada sekitar 37. Di sini jauh lebih besar di Jawa Barat. Jumlah penduduk ya, kita belum bicara kepadatan karena kita tidak mempertimbangkan pada faktor luas gitu ya. Ini hanya berkaitan dengan jumlah penduduknya. Makanya silakan bisa Anda lihat di sini. Ya. Ini ya persebarannya nanti bisa dilihat secara lebih detail. Jadi kalau misalkan Anda lihat yang di luar Jawa lah ya, di luar Jawa, Sumatera itu kan jumlahnya hanya kecil gitu perbandingannya ya. Padahal luas wilayahnya kemana akan lebih luas gitu kan, Sulawesi, Gorontalo dan sebagainya, Papua, ya, Maluku dan seterusnya. Nah ini adalah kondisi kependudukan di Indonesia. Nah kalau seperti ini kira-kira bagaimana? Gitu. Apakah persebaran penduduk itu sudah merata? Gitu kan? Kalau tidak merata, kenapa? Kenapa kok terkonsentrasi di Jawa? Kan pasti ada sebabnya. Ya kan, kalau enggak masa iya semua orang berbondong-bondong ke Jawa misalkan begitu kan? Berarti ada apa namanya? Ada faktornya gitu, entah faktor menarik atau faktor pendorong kan gitu kan. Nah, ini data kependudukan di Indonesia. Nah, ini jadi ada gambaran lah ya, Anda berkaitan dengan kependudukan itu faktornya apa. Itu sebelum saya masuk ke sini ada pertanyaan. Nah ya, saya rasa bisa saya lanjutkan. Oke, kemudian ada beberapa isu ya, population issue. Ini dari data United Nations yang berkaitan population ya, jadi berkaitan dengan kondisi penduduk gitu ya. Jadi ada beberapa isu gitu ya berkaitan dengan penduduk, human rights approach. Jadi berkaitan dengan tadi ada beberapa hal berkaitan dengan kelahiran kah, kematian kah ya, kemudian hal mendasar sebenarnya berkaitan dengan kelahiran, kematian, kemudian mobilitas gitu ya. Fertility and family planning ini nggak bisa dilepaskan gitu. Seperti sekarang gitu kan, orang banyak yang bekerja itu waktunya mungkin lebih dari 8 jam sehari. Wanita banyak yang bekerja, jadi pasti akan punya family planning sendiri gitu ya. Kemudian juga orang menikah gitu ya, orang menikah itu usianya mungkin sudah cukup matang lah sekarang ya, enggak ya walaupun ada sih mungkin 16 tahun menikah juga ada, walaupun itu enggak sesuai ya, mestinya minimal itu kan 20 tahun ya. Nah itu kan pasti akan ada kaitan dengan family planning gitu. Karena orang berpikir semakin tinggi tingkat pendidikan, kemudian juga kaitannya dengan pekerjaan ya, berencana mau punya anak berapa, 1, 2, mau tahun keberapa punya anak, itu kan sebenarnya sekarang kaitannya dengan itu, kaitannya dengan fertilitas pasti. Mortalitas dan kesehatan ya ada kaitannya. Jadi tingginya tingkat kematian apakah ada faktor kesehatan juga pengaruhnya di situ. Tadi misalkan, karena banyaknya balita yang gizi buruk atau banyaknya balita yang meninggal gitu ya. Karena apa? Karena tidak terlayani oleh fasilitas kesehatan, tidak terlayani oleh tenaga kesehatan yang memadai gitu kan. Nah, jadi itu akan pengaruh. Kemudian people mobility ya, mobilitas. Pengaruh nggak? Ya bisa jadi pengaruh gitu kan. Contohnya misalkan kayak di kota-kota besar, metropolitan termasuk ya Jakarta, Surabaya, atau mungkin Semarang lah. Jumlah penduduk di siang hari dan malam hari pasti berbeda. Gitu kan. Jakarta apalagi kan. Di siang hari mungkin kalau dihitung kepadatannya jauh lebih tinggi dibandingkan malam hari. Karena apa? Karena mereka hanya bekerja, mereka sebagai komuter gitu kan. Nah, ketika komuter itu kan berarti dibutuhkan sarpras tadi. Butuh apakah jalan tol, apakah kereta cepat misalkan ya. Jadi kemudian ada akses transportasi umum yang lain gitu.
Kaitannya begitu, jadi nggak bisa berdiri sendiri. Kan? Nah, people mobility, berarti kan di Jakarta hanya sebagai tempat bekerja. Siang padat, sore, malam padat juga. Padatnya karena padatnya keluar, gitu ya, pada pulang. Gitu. Gender sensitivity approach, ya sekarang kaitannya dengan gender. Ada kalau sekarang ya mungkin tidak terlalu ya karena wanita sudah banyak yang mempunyai posisi-posisi penting di dalam entah di pemerintahan kah gitu kan, atau di bidang-bidang yang lain, misalkan yang concern masalah perempuan, masalah anak, masalah tenaga kerja dan sebagainya. Nah, itu kan karena apa? Karena berarti tingkat pendidikan semakin tinggi, karena gendernya sekarang sudah tidak terlalu diperhatikan hal begitu gitu ya. Laki-laki perempuan mempunyai posisi yang sama gitu. Semua berhak, ya kan? Nah, jadi hal itu juga berpengaruh gitu ya terhadap penduduk. Terus kemudian population change and development ya, kaitannya dengan economic growth ya. Nah, apakah kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, apakah tingginya pertumbuhan penduduk gitu ya, persentase biasanya punya negatif impact pada economic growth-nya. Apakah misalkan semakin tinggi pertumbuhannya, justru ekonominya akan semakin rendah misalkan, atau semakin menurun. Nah, belum juga tentunya, yaitu pastikan perlu adanya satu rangkaian penelitian, gitu ya. Rangkaian penelitian apakah itu saling berpengaruh, gitu. Dan tentunya masing-masing juga bisa berbeda. Poverty berkaitan dengan kemiskinan, gitu ya. Apakah misalkan tingginya angka-angka kelahiran berpengaruh terhadap kemiskinan? Nah itu perlu perlu kajian memang seperti itu. Kita tidak bisa bilang pengaruh Bu, pengaruhnya dari mana? Ketika kita punya ada sumber yang relevan, entah itu dari penelitian, entah itu dari jurnal misalkan ya, nah itu bisa menjadi dasar. Oh ternyata itu pengaruh, gitu ya. Nah, terus jadi itu punya pengaruh ke kemiskinan, ke pertumbuhan ekonomi, terus kemudian ketidakmerataan penyediaan sarana prasarana misalkan ya kan, juga ada kaitannya nanti dengan penggunaan sumber daya alam, apakah ada kaitannya dengan itu, apakah ada perubahan dalam penggunaan lahannya gitu kan. Ya, yang tadinya pertanian menjadi non pertanian, nah itu pasti ada reasonnya gitu ya, apakah jumlah penduduk yang perubahan tadi akan berpengaruh ke situ. Nah itu yang menjadi dasar di dalam penyusunan rencana tata ruang kan gitu kan, karakteristik tersebut. Nah itu nanti berarti Anda silakan juga mengidentifikasi bagaimana pertumbuhannya, bagaimana persebarannya gitu kan. Kalau Anda punya data, misalkan Anda punya data sekian tahun dengan pertumbuhan yang sekian, perkembangannya, persebarannya sekian, terus kemudian ada perubahan dalam penggunaan lahannya, kan ada kaitannya dengan aspek fisik ya. Anda kan juga mengidentifikasi apakah ada perubahan di situ yang tadinya lahan untuk pertanian misalkan sekarang semakin sedikit pada titik-titik tertentu gitu ya, dipetakan. Nah, sekarang ada dalam kurun 20 tahun, 10 tahun ada perubahan. Itu menjadi lahan terbangun. Kemudian Anda bisa overlapkan dari persebaran penduduk. Persebaran penduduk ke arah sini gitu ya. Oh, berarti bisa jadi ada pengaruh. Nanti ketika Anda mengkoneksikan gitu kan, mengintegrasikan antar aspek, nanti akan ketahuan. Oh, ternyata penduduk itu nanti berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan. Misalkan begitu kan? Nah, jadi nanti akan ada link gitu ya, atau integrasi antar aspek. Ada saling pengaruh, ada impact-nya ke aspek yang lain. Gitu. Nah, jadi itu adalah isu-isu yang berkaitan dengan
kependudukan. Isu itu sebenarnya bisa menjadi potensi, bisa juga menjadi permasalahan. Isu belum tentu negatif ya. Kalau problem iya gitu biasanya gitu. Tapi kalau isu itu adalah sesuatu yang perlu dikedepankan, perlu dibahas, misalkan entah itu nantinya bisa menjadi potensi maupun itu menjadi bisa permasalahan. Gitu. Jadi kita perlu melihat lebih detailnya gitu ya. Nah, terus kemudian ada pertanyaan, ya, kira-kira di Indonesia bagaimana gitu ya? Kepolisian isunya saat ini maupun ke depan gitu. Nah, ini nanti juga antar wilayah Anda itu pasti berbeda gitu ya. Yang Kota Semarang misalkan dengan Kabupaten Wonosobo misalkan, kepolisian isunya berbeda gitu. Ya. Dari sekarang maupun ke depan gitu. Nah, itu Anda yang perlu kaji gitu ya. Bagaimana tren pertumbuhannya kan? Misalkan seperti itu dari sekian tahun, Anda bisa melihat, oh begini perkembangannya. Ya, jadi antar wilayah bisa berbeda. Ini sebenarnya masih ada slide yang lain, tapi silahkan Anda bertanya, kalau mau ditanyakan silahkan gitu ya. Karena ini tadi, kalau kita bicara isu, terutama di Indonesia juga, ini kan ada kaitannya dengan ini ya, komposisi. Sebenarnya ini tadi kita sudah banyak bahas lah. Gitu. Katanya dengan lingkungan juga, Indonesia Sustainable Development Goals itu. Gitu. Nah ini hanya data-data ya, nanti Anda silahkan bisa lihat organisasi dan sebagainya. Saya cantumkan data sebagai gambaran. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan, silahkan. Berkaitan dengan kependudukan, paham? Anda sudah mulai mengidentifikasi belum ya? Kalau data-data penduduk misalkan begitu, belum ya? Untuk tugasnya Anda sampai di mana? Saya belum ngecek sih kemarin dari yang terakhir. Anda sampai di mana untuk tugasnya? Kalau proses penelitian kemarin tugasnya sampai potensi dan masalah geologi dan lokasi. Oh sudah, tapi berarti Anda sudah punya data atau gambaran mengenai wilayahnya masing-masing? Insya Allah sudah, Bu. Oh sudah ya, oke. Nah itu lebih mudah kalau demografi kan data-data statistik banyak ya, saya rasa ya. Nah itu Anda bisa memetakan ya dari situ. Kira-kira apa sih gitu ya? Nah, tugasnya kan nanti gini ya. Bagaimana karakteristik kependudukannya? Anda bisa mengidentifikasi dari data yang Anda peroleh. Nah, baru dari situ ketika Anda sudah tahu karakteristiknya begini, Anda bisa merumuskan potensi dan permasalahannya apa. Oke, ada yang mau ditanyakan? Berkaitan dengan kependudukan, silahkan kalau mau ditanyakan. Nah, ini yang tugas kedua gitu ya. Anda mengidentifikasi ini. Karena itu kan nanti menjadi supporting bagi tugas Anda ya. Anda tadi mengidentifikasi pemangku kepentingan atau stakeholder-nya, siapa yang terlibat. Dan yang kedua, Anda mengidentifikasi potensi dan permasalahan dari aspek kependudukan. Saya rasa mudah kok kalau kependudukan itu, datanya data statistik bisa kita lihat identifikasi dari situ ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Cukup paham untuk aspek kependudukan? Pahamkah? Cukup paham. Paham ya, saya rasa. Nah, gampang kan? Tadi ada beberapa data itu hanya sebagai pemantik saja gitu ya. Oh, kira-kira isunya berkaitan dengan hal itu. Datanya seperti ini. Di paling tidak Anda bisa
melihat ya data di wilayah Anda masing-masing, karakteristiknya bagaimana, jelaskan potensi dan permasalahan. Oke, kalau data kependudukan kira-kira Anda punya data berapa tahun? Ada yang udah download, ada yang belum download. Ada yang? Ada kelompok yang download, ada yang belum. Oh, ada yang belum. Yang sudah dapat itu ada yang kelompok yang sudah dapat berapa tahun? Kalau kelompok saya baru 1. Oh, baru 1 tahun. Dan karena kalau kependudukan ada baiknya Anda bisa sih Anda hanya mengidentifikasi sekarang, tapi kalau kita mau cek bagaimana tren perubahannya, pertumbuhannya seperti apa, persebarannya ada pergerakan di mana, itu mestinya ada data series ya, akan lebih baik gitu. Karena kalau hanya data 1 tahun kan berarti kita hanya identifikasi sekarang aja kan, kita nggak bisa lihat bagaimana tren perubahannya, kemudian persebarannya bagaimana gitu kan, ada perubahan kah 10 tahun yang lalu dengan sekarang, misalkan begitu. Gitu ya. Coba dicari ya, data tahun sebelumnya ya. Oke. Halo. Ya. Ada yang sudah dapat data 5 tahun? Ada kan? Gimana? 5 tahun ke depan apa 5 tahun ke belakang? Ya 5 tahun ke belakang kalau data, kalau ke depan namanya perencanaan nanti ya. Kalau data ke belakang ya, gitu. Ke belakang ya, kalau ke depan nanti namanya perencanaan. Oke. Yang lain. Ada yang mau ditanyakan? Bu mau nanya Bu, tapi di luar materi boleh Bu? Halo, gimana? Di luar materi boleh Bu nanya? Oh, di luar materi. Tentang apa ini? Tentang ini Bu, saya mau nanya hari agraria sama hari tata ruang Bu. Oh iya, saya nanti dulu ya, materi dulu. Sebentar, nanti boleh. Sebentar. Oke, Bu. Kalau yang mau ditanyakan dengan tugasnya. Ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya? Ini berarti tugas kelompok ya? Oh iya, ini tugas kelompok kan. Jadi sesuai sesuai dengan wilayah studinya masing-masing ya. Berarti digabungin sama tugas yang pertama tadi Bu? Tapi dibuat 2 ya supaya lebih mudah gitu ya. Ini tugasnya biasanya kalau Anda uploadnya di mana? Di Teams? Di Teams bisa. Di Kulon. Ya Bu, di Teams biasa di Kulon error. Oh, biasanya di Kulon error. Di Teams aja berarti ya, di link sebentar. Tadi kayaknya saya bikin link channel yang di channel pertemuan keempat ya. Iya Bu. Baik Bu. Ya, nanti di pertemuan keempat silakan di upload di situ gitu. Dalam bentuknya PPT aja, kayaknya lebih enak deh. Nanti kita kalau mau membahas lebih enak. Enaknya mana? PPT apa Word? PPT aja deh ya. Oke Bu. Iya Bu, PPT aja. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan? Data saya rasa ada ya. Data mudah lah kalau kalau kependudukan.
Oke, mau ditanyakan lagi terkait dengan materi? Oke. Oke, sudah cukup ya, saya rasa apa namanya, sudah paham gitu ya, sudah paham tentang apa yang harus dibuat ya. Tadi identifikasi untuk pemangku kepentingan stakeholder dan identifikasi untuk kependudukan. Oke. Cukup ya, cukup. Saya rasa materinya cukup. Nah, kalau ada pertanyaan yang lain, silahkan. Oke. Silahkan, siapa tadi yang mau nanya ya? Saya, Tadi Bu. Hah? Oh, Alfat. Alfat ya. Gimana, Mas? Ini Bu, terkait Hari Agraria dan Hari Tata Ruang. Yang saya ketahui pertama, Hari Agraria itu kan dirayakan pada tanggal 24 September. Ya. Terus untuk Hari Tata Ruang tanggal 8 November. Tapi dari sumber yang berbeda, ada yang bilang kalau Hari Agraria dan Hari Tata Ruang udah digabung, Bu. Jadi tanggal 24 September. Itu gimana, Bu, yang benar, Bu? Kalau Hari Tata Ruang itu memang di tanggal 8 November ya, itu sejak tahun itu pas zaman eranya Pak SBY itu kan. Saya pas eranya Pak SBY itu ditetapkan 8 September itu sebagai Hari Tata Ruang Nasional. Kalau hari Hantaru ya, tapi kalau agraria itu 24 September. Tahu saya gitu ya. Malah mau digabung. Masa? Berarti masih dipisah, Bu? Hari Tata Ruang, karena dulu kan Hari Tata Ruang itu dicanangkan ya supaya orang semakin paham gitu, masyarakat umum paham gitu tentang pentingnya tata ruang gitu kan. Kemudian mulai banyak digalakkan kegiatan-kegiatan sosialisasi mengenai tata ruang itu apa ke masyarakat kan begitu. Nah, itu jadi tujuannya dulu itu waktu zamannya Pak SBY tahun 2000, beliau itu sampai 2013-an mungkin ya, 2013 atau 2012. Itu ketika dicanangkan Hari Tata Ruang. Dan sepertinya sampai sekarang masih tuh, sampai tahun kemarin tuh masih ada Hari Tata Ruang tanggal 8 November gitu ya. Oh, berarti baru dimulai pas zamannya Pak SBY? Oh iya. Nah, 2003 ya Pak SBY betul. Canangannya ditetapkannya Hari Tata Ruang baru di tahun itu, di 2013 kalau nggak salah, atau 2012. 2013 kayaknya. Tuh. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Walaupun hari apa ya, canangan sebagai Hari Tata Ruang gitu, tapi nggak libur ya. Biasanya kalau di HM itu mengadakan kegiatan itu biasanya dalam rangka Hari Tata Ruang Nasional itu. Ada kegiatan, nanti silakan ya mungkin Anda kalau bagian dari HM pasti punya kegiatan kan biasanya. Dilibatkan lah. DWWK. Kalau yang tempatnya kan masih perintis ya. Biasanya ada kok ada kegiatan. Entah itu apa di plano, di notif plano apa itu aja. Gitu. Oke, ada yang lain? Bu, maaf saya belum absen, Bu. Siapa? Tata. Nur Fadika, NIM akhir 020, Bu. NIM 20. Aisyah juga belum, Bu. Bentar. Jadi udah 20. Siapa lagi? Aisyah. NIM. Ya. NIM? 85, Bu. Aisyah Umi.
Oke, apa telat ya tadi ya? Apa Bu? Telat tadi? Absen telat ya? Nah, enggak, datangnya telat? Bergabungnya telat tadi? Iya Bu. Hah? Karena tadi ada 2 devis gitu Bu. Maaf Bu. Sebentar. Karena tadi sudah saya panggil sih, kayaknya tadi yang enggak, dua yang belum absen tadi sudah saya panggil. Ya sudah, oke. Terima kasih Bu. Ya. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Ini pas ya 2 jam sebenarnya masih bisa nih Anda mengerjakan supaya tidak on terus ini 3 jam 20 menit cukup lama ya kalau harus ngetim terus gitu. Ngetim terus. Nanti kita ketemu, kalau dengan saya ketemu lagi beberapa pertemuan ke depan, tapi tugasnya sanggupnya Anda mengumpulkannya kapan? Maksimal hari, karena kalau pertemuannya mestinya Selasa gitu ya, tapi ini udah hari Jumat ya, karena kemarin saya geser ya kan. Hari apa kalian? Selasa ya, betul ya? Iya, Bu. Nah, kalau Selasa sanggup nggak mengumpulkan tugasnya? Atau mau perpanjangan? Kamis Bu, Kamis. Kamis, ya Kamis disepakati, ini saya tulis soalnya. Kamis jam berapa? Nggak ada yang terlambat, ini sudah saya berikan perpanjangan waktu. Oke, pengumpulan. Kamis jam 23.59 Bu. 23.59 ya, benar ya, nggak ada yang terlambat ya. Nanti kalau terlambat Jumat berarti tidak dimulai waktunya. Proper pertemuan 4 hari Kamis tanggal, cek. 24 Bu. Tanggal 24, Kamis 24 September 2020 jam 23.59 ya, upload di Teams ya. Oke Bu. Oke, kelompok saja. Jadi ada 2 tugas terkait dengan pemangku kepentingan dan kependudukan ya. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, mana? Ini tugas yang pemangku kepentingan kelompok juga kan, Bu? Oh iya, kelompok semua. Kan ini sudah merujuk pada wilayah studi masing-masing. Kelompok saja. Entah nanti misalkan Anda mau bagi tugas itu silahkan. Yang penting hasilnya itu kelompok. Anda sekelompok berapa orang? 8, Bu. 8. Misalkan 4 mengerjakan yang tugas 1, yang 4 mengerjakan tugas 2, silahkan lah. Gimana? Yang penting itu ada 2 tugas itu terkumpul di hari Kamis. Gitu. Ya? Oke, Bu. Ya, sama ini tadi ya, kalau kependudukan tolong diusahakan cari data series ya. Paling tidak itu kan bisa menjadi dasar untuk menjelaskan karakteristik penduduknya, ya. Oke. Oke ya. Tidak ada pertanyaan berarti apa-apa? Baik Ibu. Oke, baik ya. Terima kasih. Kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan waktunya dimanfaatkan untuk bekerja. Kalau ada pertanyaan, silahkan WA juga boleh. Ya, tugasnya nanti silahkan dikumpulkan ke Teams hari Kamis maksimal 24 September 2020 jam 23.59. Tidak ada yang terlambat. Oke, itu saja saya rasa untuk hari ini. Silahkan bekerja ya, daripada numpuk tugasnya, silahkan mulai didiskusikan, datanya dikumpulkan, kemudian supaya segera bisa dibuat ya. Oke, saya rasa itu aja. Tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Terima kasih ya. Tetap semangat ya dengan perkuliahan daring. Sampai ketemu lagi nanti, nggak tahu saya pertemuan berapa ya. Oke, selamat sore. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sore Ibu, terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Ibu.